Nah, dalam satuan mobil penumpang, ini SMP ya, maka kecepatan kendaraan ringan dan kapasitas dalam SMP per jam tidak terpengaruh oleh komposisi lalu lintas. Nah, nanti biasanya gini, jadi kalau kendaraan ringan itu kan, atau sebagai kendaraan penumpang dalam satuan mobil penumpang ya, karena kalau truk berapa itu, berapa SMP gitu loh. Kalau sepeda motor yang kecil-kecil berapa dari SMP. Maka yang SMP-nya satu, katakanlah itu kendaraan ringan ya misalnya ya, atau kendaraan pribadi itu satu, maka kalau bis maupun truk berapa kalinya kendaraan ringan gitu ya. Nah, kalau yang lebih kecil lagi sepeda motor itu berapa kalinya? Nah, semua dinyatakan di dalam SMP per jam. Satuan mobil penumpang per jam, gitu ya. Oke, kita lihat lanjut ya. Pengendalian lalu lintas ya. Pengendalian kecepatan pergerakan kendaraan berat ya kan, parkir dan sebagainya akan mempengaruhi kapasitas jalan nih. Mempengaruhi kapasitas jalan. Artinya pengendalian kecepatan pergerakan kendaraan berat, parkir dan sebagainya akan mempengaruhi kapasitas jalan. Nah, ini kalau kapasitas itu kan nanti bisa berpengaruh kepada kondisi misalnya ada pedagang kaki lima gitu ya. Itu berpengaruh juga ya. Kita lihat di sini. Hambatan samping nih. Ya, ini hambatan. Aktivitas samping jalan. Nah, ini nanti juga ketika Anda survei di simpang, ya kan? Tadi kan belok kiri, lurus, belok kanan. Nah, itu kan Anda harus melihat kondisinya juga. Ya, ketika berada di samping jalannya itu namanya hambatan samping ya. Nah, hambatan samping itu terdiri dari pejalan kaki. Ini, jalan kaki. Kemudian pemberhentian angkutan umum dan kendaraan lain. Jadi artinya kalau kendaraan umum itu kan menaik dan menurunkan penumpang, ya kan? Artinya di situ kalau menaik dan menurunkan penumpang itu akan meningkatkan hambatan samping, gitu ya. Kemudian kendaraan lambat, misalnya becak, kereta kuda, ini akan mempengaruhi hambatan sampingnya ya. Kendaraan masuk dan keluar dari jalan di samping jalan. Nah, biasanya kalau dari rumah ya menuju ke jalan, berarti kan di situ kan ada yang namanya keluar masuk ya. Kendaraan keluar masuk lahan di samping jalan. Nah, ini hambatan samping ini kalau kita ringkas, pertama adalah pejalan kaki. Di jalan itu kan suka ada pejalan kaki. Terus yang kedua, kendaraan yang menaik dan menurunkan penumpang di ruas jalan, ya kan? Ini mempengaruhi hambatan samping. Kemudian kendaraan lambat, becak, kereta kuda. Jadi kalau berjalan di ruas jalan, becak ataupun kereta ya, kereta kuda itu dokar misalnya ya, itu juga akan memperlambat hambatan samping ini. Kemudian kendaraan masuk dan keluar dari lahan di samping jalan. Biasanya kalau ada jalan dari perumahan mau menuju ke jalan raya, itu akan dikatakan sebagai hambatan jalan juga ya, hambatan samping ya. Hambatan samping ya. Kendaraan masuk dan keluar dari lahan di samping jalan, kan? Nah, jadi kita tadi sudah melihat karakternya ya. Karakter dari masing-masing kondisi, ya kan? Yang terakhir adalah hambatan samping ini ya. Hambatan samping. Nah, baru ke metodologi. Ya. Kita lihat nih metodologinya ya. Tipe perhitungan. Prosedur
yang diberikan dalam bab ini ya memungkinkan perhitungan karakteristik lalu lintas berikut untuk segmen jalan tertentu. Ya, Anda mulai muncul ya kecepatan arus bebas, ya kan? Anda membayangkan di jalan itu, ya kan, kecepatan arus bebas ya. Ketika kendaraan lewat jalan dia punya kecepatan arus bebas. Kalau nggak ada halangan dia mempunyai kecepatan arus bebas. Nah, kemudian kapasitas, ya kan? Berapa kapasitas jalan tersebut? Nah, dilanjutkan dengan derajat kejenuhan, ya kan? Jadi arus lalu lintas dibagi kapasitas, maka kita bisa melihat adanya derajat kejenuhannya. Kemudian kecepatan pada saat kondisi arus lapangan, ya kan? Nah, ini bisa kita hitung ini ya. Kalau kondisi ini adalah kondisi arus bebas ketika kendaraannya itu cukup lengang ya. Tetapi kalau ini kan kecepatan pada kondisi arus lapangan ya. Kemudian nah, derajat iringan ya. Hanya pada dua jalur dua arah ya kan, tanpa median pada kondisi arus lapangan. Jadi setelah tadi melihat karakter masing-masing kondisi mulai dari lebar lajur, bahu, kemudian kondisi alinemen vertikal, jadi naik turun tadi ya, pendakian, penurunan, kemudian alinemen horizontal, artinya banyak tikungan, itu berpengaruh ya semuanya ya. Nah, kemudian yang terakhir hambatan samping tadi, ya kan, hambatan samping itu terdiri dari pejalan kaki, ya kan, terus angkutan umum yang naik turunkan penumpang, gitu kan, kendaraan lambat, kendaraan masuk dan keluar, nah itu semua, maka dari semua karakter-karakter tadi, kita akan menuju ke ini, ya, tipe perhitungan. Tipe perhitungan itu ada satu nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 tipe perhitungan, ya. Antara lain ini ya, memungkinkan perhitungan karakteristik, ya kan, lalu lintas, ya, untuk segmen jalan tertentu. Jadi kita ingin melihat kecepatan arus bebas itu rumusnya bagaimana? Kapasitas, rumus yang digunakan itu seperti apa? Derajat kejenuhan adalah perbandingan antara arus dan kapasitas. Jadi biasanya kalau kita sudah melihat atau menghitung kapasitas, nah, kapasitas jalan misalnya 2 lajur 2 arah. Sedangkan arus ini Anda dapatkan dari hasil survei volume lalu lintas, maka kita bisa melihat derajat kejenuhannya. Nah, biasanya kalau arus hasil pendataan lalu lintas Anda atau volume lalu lintas di ruas dibagi kapasitas jalan, kapasitas itu kan sangat tergantung tadi dari lebar lajur, ya kan? Nah, itu dibagi, kalau dia lebih dari 0,75, maka bisa dikatakan jenuh atau macet ya ini ya. Tapi kalau masih di bawah 0,75, itu bisa dikatakan belum macet, ya kan? Setelah itu dihitung kapasitas pada kondisi arus lapangan. Dan yang terakhir adalah derajat iringan, ya kan? Kita lihat ini ya. Arus lalu lintas yang dapat ditampung oleh segmen jalan sambil mempertahankan kualitas lalu lintas tertentu, yaitu kecepatan atau derajat iringan yang ditentukan. Ya, jadi nanti kita ingin mencoba ya satu persatu dari penurunan tadi ya, tipe perhitungan ini. Setelah itu tipe perhitungan periode analisis ya. Nah, di sini cukup dijelaskan ya.
periode analisis. Analisis kapasitas jalan itu dilakukan untuk suatu periode 1 jam puncak, ya kan? Jadi grafik yang tadi, ya kan, 1 jam puncak. Nah, yang tadi kan kelihatan tadi berapa jam puncak, 1 jam puncak, arus serta kecepatan rata-rata ditentukan bagi periode ini. Kita break dulu sebentar ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, ya. Ya, dan break sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Barusan saya kirim ya, lewat WA ya. Anda bisa melihat ini, apa namanya, handout-nya ini bisa Anda lihat ya. Jadi saya barusan ngirim 2 file ya. Yang pertama ini kapasitas jalan luar kota. Nah, yang kedua adalah tabelnya. Nanti tabel yang dipakai ya kan. Silakan itu dilihat ya, Anda sambil melihat di HP ya kan. Kemudian sambil mendengarkan ya kan. Nah, nanti ini panjang kan, banyak ya. Teorinya itu banyak tentang kapasitas jalan luar kota ya kan. Nanti ini harus sinkron dengan hasil pendataan lalu lintas ya di ruas. Jadi Anda yang sudah saya beri tugas untuk menghitung volume lalu lintas di ruas, nanti bisa dipraktekkan pada perhitungan kapasitas jalan luar kota. Itu maksudnya ya. Nah, kita lihat di sini ya. Analisis kapasitas jalan ya dilakukan pada suatu periode jam puncak yang tadi ya. Kemudian kecepatan rata-rata ditentukan pada periode ini, bagi periode ini ya. Menggunakan metode analisis sehari penuh, ya kan? LHRT, ya kan? Lalu lintas harian rata-rata. Kalau yang dimaksud ini menggunakan periode analisis sehari penuh. Kalau sehari penuh kan 24 jam, kan? Terus adalah kalau ini dalam 1 hari ya, bisa kita lihat terlalu kasar untuk analisis operasional dan perencanaan. Di lain pihak menggunakan 15 menit puncak dari suatu jam puncak. Jadi kalau Anda lihat di dalam satu jam puncak tadi kan kelihatan ya, itu adalah terlalu rinci. Jadi satuan arus lalu lintas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang per jam. Ya. Satuan mobil penumpang per jam. Artinya gini, dalam 1 jam, ya kan, itu kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut berapa? Itu sudah dalam SMP, satuan mobil penumpang. Jadi maksudnya tadi ya, kalau satuan mobil penumpang itu sebagai standarnya itu kan kendaraan mobil pribadi, misalnya gitu ya. Nah, untuk bus, truk, dan sepeda motor itu berapa kalinya dari mobil pribadi, begitu loh. Nah, nanti ada catatannya, ya kan? Kalau truk misalnya kita jadikan dalam satuan mobil penumpang, itu misalnya dikalikan, misalnya ini 1,5 misalnya gitu ya. Terus bis juga begitu. Kalau sepeda motor pasti di bawah 1 gitu dia. Itu maksudnya kita menghitung itu sudah dalam satuan mobil penumpang per jam. Ya. Untuk perancangan di mana arus biasanya diberikan hanya dalam LHRT, telah disiapkan tabel untuk mengubah arus secara langsung dari LHRT menjadi ukuran perilaku sebaliknya untuk anggapan kondisi tertentu. Ya. Jalan terbagi dan tak terbagi. Maksudnya ini ada median dan tidak ada median ya. Untuk jalan tak terbagi, ya kan, termasuk jalan bebas hambatan tak terbagi, seluruh analisis atau selain analisis untuk kelandian khusus dikerjakan untuk gabungan kedua arah gerakan dengan menggunakan satu set formulir analisis. Untuk jalan terbagi, analisis dikerjakan terpisah untuk masing-masing arah, seolah-olah masing-masing arah itu merupakan jalan satu arah yang terpisah. Nah, ini kita bisa menggunakan baik dengan median maupun tidak median ya.
Ya, jadi nanti misalnya dalam satu jalur gitu ya, kita hitung ya kapasitasnya berapa. Satunya lagi kan gitu ya, misalnya dari Depok ke Pasar Minggu, itu harus kamu lihat misalnya ada 3 lajur. Nah, kapasitasnya berapa? Sementara dari dari Pasar Minggu ke Depok itu ada berapa lajur, berapa itunya kapasitasnya. Ya. Nah, arus komposisi ini komposisi tadi ya. Perhatikan tuh. Nilai arus lalu lintas Q. Jadi Q itu arus lalu lintas ya. Arus itu sudah Q, tetapi kalau kapasitas ya kan? Jadi kapasitas itu arus per jam gitu ya. Per waktu. Mencerminkan komposisi lalu lintas ya kan? Dengan menyatakan arus dalam satuan mobil penumpang SMP ya. Semua nilai arus lalu lintas per arah dan total dikonversikan menjadi satuan mobil penumpang SMP per jam. Ya kan? Dengan menggunakan aktivitas ekuivalensi mobil penumpang yang diturunkan secara empiris ya. Artinya gini, nanti kan di dalam menghitung berapa kapasitas ruas di Jalan Margonda, ya kan? Berarti itu dijumlah itu nanti ya, yang arah ke kiri maupun arah kanan itu dijumlah, bukan masing-masing tapi dijumlah, ya kan? Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu kenapa dijumlah, ya kan? Arus dan komposisi lalu lintas tadi ya, ini sudah tadi ya. Nah, kendaraan berikut. Jadi diturunkan secara empiris untuk tipe kendaraan berikut. Kendaraan ringan. Nah, jadi sudah mulai nih. Kendaraan ringan. Waktu itu sudah saya singgung juga kendaraan ringan. Itu meliputi mobil penumpang, ya kan? Kemudian minibus, ya kan? Truk pickup dan jeep. Ini SMP-nya 1, ya kan? Ini dianggap ini yang mewakili 1 itu ini, ya kendaraan ringan. Nah, kemudian kendaraan berat. Kendaraan berat menengah meliputi truk 2 gandar dan bis kecil. Ya kan? Kemudian ada bis besar. Truk besar meliputi truk 3 gandar dan truk gandengan, sepeda motor. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini kendaraan ringan itu ini. Nah, kendaraan berat menengah ini berapa kali ini kan gitu kan. Misalnya ini satu SMP nih. Satu satuan mobil penumpang. Kemudian Anda melihat kendaraan berat menengah kan meliputi ini kan truk 2 gandar, bis kecil. Nah, ini berapa kali ini kan gitu kan. Dan bis besar berapa kali ini? Apalagi truk besar. Ya, berapa kali ini? Nah, sepeda motor pasti di bawah ini gitu loh. Misalnya 0,5 kali ini misalnya. Nah, ini nanti ada apa namanya besaran ya. Besaran daripada itu ya. Kita lihat ini besarannya nih ya. Ekuivalensi kendaraan penumpang. Ya. Untuk jalan 2 lajur 2 arah ya, tidak terbagi. Jadi kan ada 2 lajur 2 arah terbagi. Jadi 22D, ini 22 UD. Perhatikan nih. Untuk melihat tabel ini ya, Anda harus mencermati ini. 2 lajur, 2 arah tidak terbagi. Artinya ini apa? Tidak ada median ya. Terus kendaraan tadi ya kan? Kita melihatnya dari sini, tipe ini ya. Di sini ada arus. Ya. Kemudian
Di sini ada ini ya, like truk, like fish, berat itu ya. Ini arus totalnya, ya kan? Ini tipe apa ini alimen ya. Nah ini kondisi tanahnya nih, datar. Kemudian di sini adalah bukit, di sini adalah gunung, ya kan? Nah, Anda bisa melihat angka-angka ini nih, yang dimaksud angka ini. Ya. Nah, EMP ini, satuan mobil penumpang, ekuivalen mobil penumpang, jadi EMP ya. Nah, di sini dibagi tadi kendaraannya tuh. Ini bis, ya kan? Ini truk. Kemudian ini sepeda motor, ya kan? Coba perhatikan sepeda motor itu rata-rata angkanya itu pasti di bawah ini kan, di bawah 1 rata-rata ya. Ada yang motor yang gede ya, hampir mirip sama. Terus di sini ya kan MHV ya kan, ini MHV, ini LB, ini LT ya kan. Nah, Anda lihat ini angka-angka ini ya, kalau di kondisi datar dengan kondisi bukit dan itu ya kondisi gunung beda-beda ini. Anda bisa melihat di sini ya, kalau ini like base ini like base, like truck. Nah, ini berapa kalinya nih? 1,8. Ya kan? Kalau maksudnya itu 1,8 kali kendaraan ringan. Kendaraan ringan itu kan 1. Ya kan? Pada kondisi datar, maka like truck. Nah, kendaraan berat, truk berat itu sebesar 1,8, ya kan? Nah, Anda bisa melihat ya kondisinya ini dengan angka-angka ini. Karena nanti pada saat menghitung angka-angka EMP ini berapa? Nah, berarti Anda harus melihat kondisinya. Datar, bukit, gunung, dan ini semua, ya kan? Ini dalam satuan kendaraan per jam, ya kan? Dalam satuan kendaraan per jam. Ini 800 kendaraan per jam, 1.300 kendaraan per jam. Ini arus, ya kan? Nah, ini sebagai contoh tabel untuk jalan 22 UD, ya kan? Nah, berikutnya tabel 22 ekivalensi kendaraan penumpang atau MP untuk jalan 4 lajur 2 arah terbagi, ya. Nah, ini 4 lajur 2 arah terbagi, ya. Nah, dua-duanya ini 4 lajur 2 arah terbagi dan tidak terbagi, ya. Berapa nilai EMP-nya? Ini nilainya ya. Ini kondisi tanahnya ini ya. Nah, ini tadi ya. Ini adalah arusnya nih, kendaraan per jam ya. Angka-angka ini didapat dengan mengalihkan 1,0. 1,0 itu adalah kendaraan ringan atau kendaraan pribadi, ya kan? Jadi kalau motor berapa? Separuhnya ini 0,5 dari 1 gitu loh. Like truck sekian. Kalau kondisinya di sini dengan volume ini 2,0. Jadi bisa 2,0, bisa 2,5 ya. Bisa lebih 2,8 misalnya gitu ya. Itu tergantung juga dari kondisi kapasitasnya, kapasitas jalannya gitu ya. Nah, ini tadi ada 2 tabel ya. Ini tabel 2 lajur 2 arah, ini tabel 4 lajur 2 arah, baik terbagi maupun tidak terbagi. Nah, kalau yang ini untuk jalan 6 lajur 2 arah,
terbagi, ya kan? Ekuivalensi kendaraan penumpang untuk jalan 6 lajur 2 arah terbagi. Anda bisa melihat ini ya. Nilai EMP-nya kalau datar nih begini. Nih, perhatikan nih angka ini. Ini kalau sudah makin tinggi, ya arus lalu lintasnya kendaraan per jam per arah dalam kendaraan per jam. Ini kalau 1.500 1,4 ya. Ini 1,4, ini 2 nih. Truk itu 2. Kalau bus 1,4 kalau ini ya. Untuk 1.500 ya. Terus arus lalu lintas dalam kendaraan jam misalnya 2.750, angkanya ini segini. Kalau di atas 3.250, ini 1,3, ini 1,5, ini 2. Motor segini. Ya kan? Nah, ini untuk 6 lajur 2 arah. Nah, oke ya. Jadi tadi memperlihatkan ya kan besarannya EMP, ekuivalen mobil penumpang. Nah, angka-angka ekuivalen mobil penumpang ini nanti kalau misalnya diketahui misalnya kendaraan pribadinya ada 1.000 kendaraan, terus bisnya misalnya ada 500 kendaraan, truknya ada 100 kendaraan, sepeda motor ada misalnya 100 kendaraan. Nah, berapa itu? Dijumlah di dalam satuan mobil penumpang atau EMP ya, ekuivalen mobil penumpang. Nanti Anda kalikan dengan angka-angka ini, ya. Misalnya ini, kita ambil aja segini nih di sini ya. Berarti 1,6 kali kendaraan pribadi kan ini kan, 1,7 bis kali ini. Jadi jumlahnya bisnya berapa, ya kan? Dikalikan 1,7 gitu ya. Nah kalau truk jumlahnya berapa dikalikan 2,5. Kalau sepeda motor jumlahnya berapa dikalikan 0,5, jumlah semua. Jadi satuannya itu nanti ruas jalan itu dalam satuan mobil penumpang itu ya. Oke, itu disimpan dulu. Artinya itu diingat-ingat ya. Jadi ini nggak bisa diapa. Jadi angka ini Anda mesti lihat ya. Ini angka-angka ini ya. Di sini kan ada nih angka ini. Sepeda motor ini banyak nih ya. Nah, kalau ini sepeda motor nih, jadi langsung angka ini. Terus kemudian ini angka ini. Nah, jadi yang dipakai ngitung nanti jumlah volume lalu lintas itu sudah dalam satuan mobil penumpang, gitu kan. Nah, kemudian kecepatan. Berapa sih kecepatan arus bebas? Coba perhatikan ya. Kecepatan arus bebas didefinisikan sebagai kecepatan pada saat tingkatan arus 0. Ya kan? Sesuai dengan kecepatan yang akan dipilih pengemudi seandainya mengendarai kendaraan bermotor tanpa halangan. Ya. Kendaraan bermotor lain di jalan ya. Jadi maksudnya ketika dia mengendarai kendaraan mobilnya itu di jalan, ya kan? Jadi artinya kosong, artinya dia tidak banyak halangan, ya kan? Nah, itu namanya kecepatan arus bebas, ya. Kecepatan arus bebas didefinisikan sebagai kecepatan pada saat tingkat arusnya 0. Berarti kan sepi, ya kan? Sesuai dengan kecepatan yang akan dipilih pengemudi seandainya mengendarai kendaraan bermotor tanpa halangan kendaraan motor lain di jalan, yaitu saat arusnya 0. Maka FV sama dengan ini. Ya, FVA ditambah FV ini kali ini. Ya. Nah, ini rumusnya nih, ya kan? Kecepatan arus bebas FV. Ya, FV di sini kecepatan arus bebas kendaraan dengan ringan, kendaraan ringan maksudnya ya,
kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan dalam kilometer per jam. Nah, ini kan. Terus ini FV0 kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan pada jalan dan alinemen yang diamati. FVW ini penyesuaian kecepatan akibat lebar jalan dalam kilometer per jam. Ini nanti ada angkanya masing-masing ini, ya. Terus BSF, faktor penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu. Jadi tadi waktu melihat karakternya tadi, ya, itu nanti ini angka berupa, jadi dibuatkan tabel angkanya ini, ya kan? Kalau di sini FFVSF, ini kan. Nah, ini faktor penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu ini. Sedangkan ini yang terakhir ini FFVRC adalah faktor penyesuaian akibat kelas fungsi jalan dan guna lahan. Jadi kelas fungsi jalannya kan waktu belajar geometrik itu kan ada kelas jalan berapa, gitu kan. Nah, ini untuk menghitung kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas. Dalam menghitung kecepatan arus bebas ini sudah dimasukkan faktor-faktor lain. Ini faktor lain ini. Saya ulangi lagi. Kalau FV0 itu kecepatan arus bebas dasar, ini dasar, ya kan? Ini kecepatan dasarnya ditambah ini baru dikalikan ini. Jadi ini ditambah FVW, FVW-nya itu adalah penyesuaian kecepatan akibat lebar jalan. Nah, kilometer per jam. Tetapi kemudian di sini masih dikalikan FFV SF dan FFV RC. Yang ini hambatan samping, ya kan? Terus yang terakhir ini adalah kelas, ya, ini kelas fungsi jalan. Kelas fungsi jalan ini hambatan sampingnya, ya kan? Hambatan samping dan lebar bahu. Jadi ketika menghitung rumus ini sudah diperhitungkan dengan kondisi lingkungannya, hambatan sampingnya, ya kan? Terus yang terakhir tadi apa? Fungsi jalannya, ya kan? Dan guna lahannya. Sehingga dengan angka-angka ini dimasukkan, ketemulah kecepatan arus bebas untuk kendaraan ringan, ya maksudnya, ya. Kecepatan arus kendaraan ringan, ya. Kecepatan arus bebas kendaraan ringan. Nah, sekarang kapasitas. Ya, jadi tadi Anda kan sudah melihat apa sih yang dihitung, ya kan? Yang dihitung tadi kan ini, ya. Ya, kecepatan arus bebas ini. Ternyata rumusnya tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke kapasitas. Kapasitas itu apa rumusnya? Kita lihat di sini. Ya. Kapasitas, ya. Kapasitas itu didefinisikan sebagai arus maksimum yang dapat dipertahankan per satuan jam yang melewati suatu titik di jalan dalam kondisi yang ada. Untuk jalan 2 lajur 2 arah, perhatikan nih, ya. 2 lajur 2 arah, kapasitas didefinisikan untuk arus 2 arah atau ke 2 arah kombinasi, tetapi untuk jalan dengan banyak lajur harus dipisahkan per arah, ya, perjalanan dan kapasitas didefinisikan sebagai per lajur. Jadi per lajur, ya. Anda lihat nih, ya. Definisinya sebagai arus maksimum yang dapat dipertahankan per satuan jam. Ya kan?
yang melewati suatu titik di jalan dalam kondisi yang ada. Untuk jalan 2 lajur 2 arah, ya kan, kapasitas didefinisikan untuk arus 2 arah, kedua arah atau kombinasi ya. Tetapi untuk jalan dengan banyak lajur harus dipisahkan per arah. Per arah perjalanan dan kapasitas didefinisikan per lajur nih ya, per lajur ya. Sehingga C sama dengan C0 dikalikan FCW dikalikan lagi FCSP. Nah, ini hampir sama dengan menghitung kecepatan tadi. Ini ada faktor-faktornya ini ya. C0 berarti kan ya. Jadi kalau C-nya itu kapasitas SMP per jam. Dalam satuan SMP per jam. Kemudian ini FCW ya. FC0 dulu, C0 dulu. Kapasitas dasar. Ya, kapasitas dasar SMP per jam. Kemudian ditambah yang lain ini ada FCW, faktor penyesuaian lebar jalan, ya kan? Kemudian ada FCSF, faktor penyesuaian pemisah arah, hanya untuk jalan yang tak terbagi. Nah, kemudian FCSF itu faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan, ya kan? Jadi rumus ini ketika kita menghitung kapasitas itu ada beberapa faktor-faktor nih, 1, 2, 3 ini ya. Ini kapasitas dasarnya berapa dikalikan faktor-faktor ini, ya kan? Ada faktor lebar jalan, ada faktor hambatan samping, ini hambatan samping, ada faktor ya. Ini hambatan samping itu yang ASF itu, ini juga SP ya. Jadi faktor penyesuaian pemisah arah ya. Hanya untuk jalan yang tidak terbagi. Nah, kemudian yang D, derajat kejenuhan. Coba definisinya dulu ya. Didefinisikan sebagai rasio arus. Arus itu volume lalu lintas itu kan, terhadap kapasitas yang tadi dihitung ini, ya kan? Kapasitas kan sudah dihitung, yang tadi arusnya dibagi kapasitasnya. Ya. Kemudian oke, kita lanjutkan lagi ya. Derajat kejenuhan, ini kan didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor kunci dalam menentukan perilaku lalu lintas pada suatu simpang ya dan ruas gitu ya. Dan juga segmen ya. Simpang dan segmen. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan adanya segmen jalan akan mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Nah, biasanya ya kalau arusnya dengan kapasitasnya itu sudah sebesar di atas 0,75 itu ada masalah, ya kan? Macet gitu loh, masalahnya itu. Ya. Jadi nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan akan mempunyai masalah kapasitas apa tidak, gitu ya. Itu makanya ini disebut sebagai derajat kejenuhan. Jadi misalnya arusnya 1000 misalnya. Kapasitasnya 1000. Berarti kan dibagikan itu arusnya 1000 dibagi 1000, 1, ya kan? Berarti Anda membayangkan kalau 1 itu pasti macet, ya kan? Kalau masih di bawah 0,5 atau di bawah 0,75 masih lumayan, tidak macet ya. Jadi hitungannya itu kuncinya mungkin di 0,75 itu, 75%-nya ya.
Terus ini ada lagi yang kecepatan ini. Kecepatan itu kan menurut manual kapasitas jalan Indonesia menggunakan kecepatan tempuh sebagai ukuran utama perilaku segmen jalan. Karena ini mudah dipengaruhi, mudah dimengerti dan diukur, dan merupakan masukan yang penting bagi biaya pemakai jalan dalam analisis ekonomi. Ya, dirumuskan ini nih, V. Dulu kalau belajar fisika, ya kan, kecepatan itu sama dengan panjang jalan dibagi waktu, kan gitu kan. L itu panjang jalan, ya kan, yang ditempuh. T waktu yang ditempuh, ya kan. Jadi rumusnya kecepatan itu V sama dengan L dibagi TT. V itu kecepatan ruang rata-rata kendaraan ringan dalam kilometer per jam. L-nya itu panjang segmen dalam kilometer. TT itu waktu tempuh rata-rata dari kendaraan ringan sepanjang segmen dalam satuan per jam. Tuh ya, jadi itu kecepatan. Yang terakhir itu adalah derajat iringan. Adalah indikator penting lebih lanjut mengenai perilaku lalu lintas pada segmen jalan adalah derajat iringan yang terjadi, yaitu rasio arus kendaraan di dalam peleton terhadap arus total. Dalam manual kapasitas jalan Indonesia, suatu peleton didefinisikan sebagai gerakan dari kendaraan yang beriringan, ya kan, dengan waktu antara gandar depan ke gandar belakang, gandar depan ya, ke gandar depan dari kendaraan yang di depan dari setiap kendaraan. Jadi kecuali kendaraan pertama pada peleton sebesar kurang dari 5 detik. Kendaraan tak bermotor tidak dianggap sebagai bagian peleton. Sehingga derajat iringan adalah fungsi daripada derajat kejenuhan. Seperti dapat dilihat pada di bawah ini. Jadi ini dibuat grafik ya. Kalau tadi derajat kejenuhan itu kan Q dibagi C, ya kan? Nah, derajat iringannya tinggal kita pakai begini nih. Kalau misalnya Q dibagi C ini adalah 0,7 ya. Segini tarik ke atas. Nah, ini derajat iringannya. Itu ya. Jadi digambarkan oleh hasil penelitian ini ya. Hubungan antara derajat kejenuhan dengan derajat iringan, ya kan? Seperti ini. Perhatikan nih, kalau ini 0,5 berapa di sana? Oh, ternyata dia lebih tinggi ya. 0,5. 0,5 itu kan nggak macet ya. Kalau derajat iringannya berapa? Kita lihat nih. 0,75. 0,73 lah ya. Gitu ya. Nah, di sini ini rumusnya nih ya. Jadi ini contoh derajat iringan ya, hanya pada jalan 2 lajur 2 arah sebagai fungsi derajat kejenuhan. Ini ada angkanya nih. Ya. Nah, kemudian dibahas nih hubungan antara kecepatan arus dan kerapatan. Hubungan kecepatan arus dan kerapatan. Nah, bisa kita lihat nih. V ya kan sama dengan FV ini ya, dibagi ini ya. Kemudian kalau dibuat grafik ya, hubungan antara kerapatan dengan kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata LV dengan kerapatan itu satuannya itu SMP per kilometer ya. Gambar itu gini nih gambarnya nih. Jadi hasil penelitiannya ini titik-titik data ini ya. Sehingga persamaannya itu begini. Nah, dibuat yang mendekatin itu ya sini.
Jadi di sini hubungan kecepatan dan kerapatan untuk jalan 4 lajur terbagi. Nah, itu ya. Jadi ini kalau dibuatkan grafik itu kayak gini nih. Kemudian hubungan antara arus dan kecepatan rata-rata, ya. Jadi gini hubungannya nih. Jadi parabola ya ini. Terus ini hubungan antara kerapatan dan kecepatan rata-rata ini. Ini, ya. Nah, ini mulai tabel-tabel ini ya. Bahkan tabel-tabelnya ini sudah saya jadikan satu nanti sesuai dengan contoh perhitungannya ya. Karakteristik geometrik tipe alinemen, perhatikan ya. Nah, ini tipe alinemen umum disarankan ya untuk digunakan dalam analisis operasional dan perancangan. Alinemennya datar, ya kan? Maka naik turunnya ini dalam meter per kilometer masih di bawah 10, sedangkan lengkung horizontalnya dalam radian per kilometer kurang dari 10. Kalau bukit antara 10 sampai 30, kalau di horizontal antara 1,0 sampai 2,5. Sedangkan gunung ini di atas 30 ya naik turunnya. Nah, di sini di atas 2,5 gitu ya. Nah, sekarang melihat satu persatu ya. Tipe jalan nih. Jadi Anda membayangkan ya jalan dengan 2 lajur, 2 arah tak terbagi, ya kan? Jalan 2 lajur, 2 arah tak terbagi, 22 UD ya. Ya. Artinya ini tidak ada median ini, ya kan? Kalau terbagi D ya, ada median, tapi ini tidak ada median. Nah, membayangkan jalan 2 lajur 2 arah tidak ada median ya. Maka kita lihat di sini ya. Keadaan dasarnya ini ya. Ini mempengaruhi nih, nanti mempengaruhi kapasitas ya. Keadaan dasar dari tipe jalan ini yang digunakan untuk menentukan kecepatan arus bebas dan kapasitas dicatat sebagai berikut ya. Perhatikan ini. Jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi. Lebar jalur lalu lintas efektif 7 meter ya. Jadi lebar jalur efektif 7 meter. Lebar efektif bahu 1,5 meter ya kan pada masing-masing sisi ya. Bahu tidak diperkeras. Tidak sesuai untuk lintasan kendaraan bermotor. Ya. 22 UD ini artinya tidak ada median nih ya. Sedangkan pemisahan arah 50-50. Kalau 2 lajur 2 arah tidak ada median 50-50. Tata guna lahan tidak ada pengembangan samping jalan. Jadi kalau mau dilebarkan ke samping sudah nggak ada ruang gitu loh ya. Kelas hambatan samping rendah. Ya, kelas hambatan samping rendah. Jadi ciri khas daripada tipe jalan 2 lajur 2 arah ya kan, lebar jalur lalu lintas efektif 7 meter. Jadi kan udah dua-duanya kan dia tidak ada median kan? Ya kan? Jadi lebar jalur efektif 7 meter artinya 3,5 dan 3,5 kan. Gitu kan? Ya, 3,5 7 meter. Tetapi dia ada bahu 1,5 meter, ya kan? Kemudian tidak ada median, oke. Pemisah arah 50-50, tipe alinemennya datar.
tata guna lahan tidak ada pengembangan samping jalan. Ya. Terus kelas hambatan samping itu ringan atau rendah. Ya, artinya tidak ada pedagang kaki 5, tidak ada pejalan kaki, tidak dipakai untuk menaik dan menurunkan penumpang, begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi ciri khasnya itu. Kemudian kelas fungsi jalannya jalan arteri. Ini tadi ini masih menyambung ya. Jalan dua lajur, dua arah tak terbagi ya. Jadi ciri khasnya itu harus dipahami masing-masing ya. 2 lajur, 2 arah, lebar efektif itu 7 meter. Nah, itu paling enggak tahu lah. Dalam ingatannya itu tahu ya. Coba perhatikan ini. Kelas fungsional jalan itu jalan arteri. Dia jalan arteri gitu ya. Kemudian kelas jarak pandangnya itu A. A itu di atas 70, ya kan? Kalau B antara 30 sampai 70%, kalau C lebih kurang daripada 30%, ya. Nah, ini nanti muncul lagi angka-angka ini akan dimanfaatkan pada saat menghitung kapasitas ya. Kapasitas kalau ada 3 ya. Ada 5 ya. Kecepatan harus bebas, kemudian kapasitas, kemudian derajat kejenuhan, ya kan? Terus kapasitas jalan ya. Satu lagi derajat iringan, ya kan? 5 itu ya. Nah, kemudian jalan 4 lajur 2 arah tak terbagi. Jadi artinya 4 lajur, setiap jalur ada 2 lajur, ya kan? Setiap jalur satunya lagi juga cuma 2 lajur, sehingga 4 lajur 2 arah. Tidak terbagi berarti tidak ada median, ya kan? Nah, ini ciri khasnya dulu yang harus dipahami nih ya. Tipe jalan ini meliputi semua jalan 2 arah tak terbagi ya, dengan marka lajur untuk 4 lajur dan lebar total jalur lalu lintas tak terbagi adalah ini. Nah, 12 sampai 15 ya. Ya, kalau tadi 2 lajur 2 arah 7,5 meter, tapi ini 4 lajur 2 arah. Ya kan? Tidak terbagi, ini panjangnya ini nih. 12 sampai 15 ya. 12 dan 15 meter ya. Anggaplah ya. Setiap lajurnya 3,5 meter kali 2 kan? 7. Yang sebelah kanannya kali 2, 7. 7 kali ditambah 7, 14. Makanya ini 12 ya. Antara 12 dan 15, ya kan? Kalau misalnya setiap lajur 3,2 gitu ya. 3,2 itu kali 2 berapa ya? 6,4 ditambah 6,4. Nah, berarti 12,8, ya kan? Di atas ini. Jadi lebar lajur itu kurang lebih 3 ya, satu lajurnya itu 3,2, 3,5 gitu loh, ya. Oke, jadi itu ciri khasnya ini, perhatikan nih. 4 lajur 2 arah ya, tidak terbagi. Lebar jalur lalu lintas 14 meter. Jadi kan 12 sampai 15 ya. 14 meter, ya kan? Lebar efektif bahu tetap sama, 1,5 meter pada masing-masing. Bahu tidak diperkeras ya. Tidak ada median, oke. Pemisah arus 50-50, ya kan? Tipe alinemennya itu datar. Tipe guna lahan tidak ada pengembangan samping jalan. Kelas hambatan samping itu rendah. Kelas fungsi golongan jalan ya arteri, jalan arteri. Kelas jarak pandangnya A. Nah, itu 30, di bawah 30 tadi ya. Ini PA di atas 70%, ingat ini. A itu di atas 70%. Oke. Jalan 4 lajur 2 arah terbagi. Lah, sekarang kalau ada median, ya kan? Coba perhatikan, ini ciri khas ini penting sekali di dalam perencanaan jalan ya. Jadi nanti kalau merancang jalan itu, apalagi kalau nanti Anda sudah di PW ya, project work di semester 5 ya. Waktu Anda merancang
pertama kali potongan melintangnya itu ya kan? Cara untuk merancang potongan jalan, ya kan? Nah ini jalan 4 lajur 2 arah terbagi, berarti ini ada median. Tipe jalan ini meliputi semua jalan 2 arah dengan 2 jalur lalu lintas yang ya dipisahkan oleh median. Ini mediannya. Setiap jalur lalu lintas itu mempunyai 2 lajur bermarka ya, dengan lebar antara 3 sampai 375 meter, ya kan? Jadi ciri khasnya ya 4 lajur 2 arah yang terbagi ya. Nah, jalan standar dari tipe ini standarnya ya didefinisikan sebagai berikut. Nah, perhatikan nih, lebar jalur lalu lintas itu 2 kali 7 meter. Ya, ini kan jelas ya. Sebelah kiri ini 7 meter, sebelah kanan 7 meter, tetapi ada median, ya kan? 7 meter kan. Lebar efektif bahu 2 meter diukur sebagai lebar bahu dalam plus bahu luar, ya kan? Nah, kemudian ada median, oke. Tipe alinemennya itu datar, guna lahan tidak ada pengembangan samping jalan, kelas hambatan samping rendah L ya. Kemudian kelas fungsional jalan arteri, kelas jarak pandang A di atas 70 tadi ya. Nah, ini kalau digambarkan kayak beginilah istilahnya ini ya. Jalan dengan bahu dan median. Ini membayangkannya begini, ini kalau ada mediannya. Ya tadi ini 7,5 meter tuh ini. 7 meter ya tadi ya, 7 meter. Ini 7 meter. Nah, kemudian ini ada mediannya, ya kan? Ini bahu lah, istilahnya bahu dalam. Ini bahu luar nih. Gitu ya. Jadi WCA, WCB itu lebar jalur lalu lintas. Ini lebar jalur lalu lintas, ya kan? Kemudian ini ya, lebar bahu luar sisi A. Ini sisi A, bahu luar ini di sini ya. WSAC nih. Ini juga sama, ya kan? Terus lebar bahu dalam sisi A nih. Nah, ini yang di sini nih. Ini juga dalam sisi B. Jadi perhatikan ini ya. Oh, ketika potongan melintang jalan seperti ini ya. Oh, ini adalah lebar lalu lintasnya. Kemudian lebar bahu luar, ya kan? Oke, ciri khasnya udah tahu ini. Ini kan 4 lajur 2 arah. Ini 7 meter nih. Ini 7 meter, ini 7 meter. Sesuai arahan ini tadi, ya. 2 lebar jalur lalu lintas 2 kali 7 meter. Lebar efektif bahu 2 meter, ya kan? Jadi ini 2 kali tadi. 2 kali 7, ini 7, ini 7, berarti kan 2 kali 7. Ini lebar bahu luar, lebar bahu dalam dari sisi B nih. Ini median. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini kita lihat. Coba ini ya. Tipe jalan standar dan potongan melintang ya. Tabel 26 ini tabel 26. Definisi tipe penampang melintang jalan didefinisikan pada panduan perancangan yang ada, ya kan? Geometrik dan jalan luar dan kota, plus kota ya, luar kota ini. Perhatikan ini, tipe jalannya ini 2 lajur 2 arah tidak terbagi. Ini berarti tanpa median ya. Kelas jarak pandangnya itu B. Lebar jalannya itu 5 meter. Lebar bahu, kalau datar dia 1,5 meter. Kalau bukit dia 1,5 meter. Kalau gunung 1 meter. Ya, ini tipe jalan standar ya. Tipe jalan standar ini.
Anda lihat nih, kalau masih standar ini. 22 UD 6, 22 UD 7. Ini perhatikan nih ya, angka-angka ini. Karena nanti pada saat Anda merancang jalannya itu harus melihat ini kondisinya. Oh, lebar baunya berapa misalnya gitu. Lebar luar berapa, lebar dalam. Lebar jalannya Anda bisa ngikutin ini ya. Kemudian pembuatan jalan baru, ya kan? Nah, kalau pembuatan jalan baru, nah, Anda bisa diarahkan ke sini nih ya. Ini 22 UD, 42 UD, 42D dan 62D ya kan? Coba perhatikan ini ya. Rentang ambang arus lalu lintas dalam kendaraan per jam. Ya. Tinggal melihat nih. 2 jalur 2 arah, ya kan? Untuk yang lebar 5 meter itu ini. Ya kan? Untuk yang 6 meter ini. Ya kan, ini pembuatan jalan baru ini ya. Jadi kalau ini kita pilih nih, ini ada datar, ya kan? Bukit atau gunung ini. Ya. Tinggal ngikutin aja. Jadi 22 UD kalau per lebar efektifnya itu 5 ya begini nih. Kalau 8 ini, 6 itu 7, 10 ini. Kalau 42 UD, ini kan, ini 12 meter, 14 meter. Ini kalau kondisi datar sekian kan gitu kan. Terus ini kita tinggal ngurutin aja, tinggal melihat ya, melihat tabelnya nanti kalau ada kaitannya dengan hitungan. Pelebaran jalan ini yang bisa dilebarkan ya. Nah, kalau sudah ada UD ya 5 ke 6, 5 ke 7 meter maksudnya ini. 6 ke 9 meter ini. Oke. Kemudian pertimbangan keselamatan lalu lintas. Ya. Ya, itu bisa dibaca sendiri. Nah, ini sekarang prosedur hitungannya nih ya. Prosedur hitungan ya. Ini kalau kita lihat, nah, Anda ngikutin ini ya. Hitungannya nanti mengikuti tabel ini, ya kan? Terus nama-nama ini B1, B2, B3 itu dia punya tabel masing-masing. Makanya saya sebut tadi yang saya kirimkan itu ada tabel B, tabel C. Tabel B itu ini semua isinya. Tabel C itu ini semua, ya kan? Tabel D ini, ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya tabel A itu pasti datanya ini data umum, kemudian kondisi geometriknya, kondisi lalu lintasnya, kondisi lingkungan. Ya. Coba perhatikan ketika kita menghitung kapasitas jalan luar kotanya, kapasitas jalan luar kota, kita punya tabel ABCD lah ini maksudnya. ABCD ini kan. Nah, masing-masing ini A1, A2, A3, A4 ini ada angkanya semua ini ya. Angka yang Anda masukkan nanti di dalam menghitung kapasitas jalan luar kota. Terus yang kedua, ya kan, lingkup B itu adalah kecepatan arus bebas ya. Untuk menghitung kecepatan arus bebas, Anda harus punya yang namanya tabel-tabel ini. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Ini keseluruhan ini. Karena angka-angka nanti yang muncul ya dari tabel ini. Ya. Terus langkah C, kapasitas. Ini ngitung kapasitas. Untuk ngitung kapasitas itu C1, kapasitas dasar. Tabelnya dilihat. Ya. Kapasitas dasar misalnya untuk 2 lajur 2 arah, 4 lajur 2 arah, 6 lajur berapa? Nah, itu nanti ada ini, ada tabelnya. Kemudian untuk faktor
ini ya. Penyesuaian ya. Faktor penyesuaian ya itu bisa C2, C3, C4, C5, C6. Jadi kan tadi kan rumusnya kapasitas kan ada kapasitas awal C0 ya kan. Kapasitas dasar itu C0 ya ini. C0-nya kapasitas dasar dilihat di C1. Kemudian yang lain faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas tadi ini. Mulai C1, C2 sampai C6. Angka ini bisa Anda lihat nanti di tabelnya itu ya. Ketika menghitung berikutnya nih. Nah, ini kan ini kapasitas dihitung, kemudian di sini dihitung perilaku lalu lintas ya, mulai derajat kejenuhan ya, kemudian derajat iringan ya, di sini nih ada tabelnya. Oke. Terus ini sama nih ya, ini terus sampai ke sini nih. Kalau tidak berarti ini akhir ya. Kalau tidak berarti sini. Balik lagi nih ya. Balik lagi sampai sini, ulang lagi sini. Nah. Terus gitu ini gitu ya. Nah, kita udah sampai ke ini ya kan. Nah, makanya masing-masing ini A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4 dan seterusnya, C1, C2. Ini nih berupa tabel ya. Tabel dan grafik biasanya. Jadi Anda jangan kaget kalau itu ternyata isinya tabel dan grafik. Ngikutin ini A1, A2, A3, A4. Nah, B1, B2, B3. Tabelnya itu mengikuti itu. Ya. Untuk menghitung kapasitas sendiri, ya kan? Ini pakai C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kapasitas dasar itu tahu nanti berapa. Nanti bisa kita lihat di tabel itu ya. Nah, itu sudah selesai. Nah, ini ya formulir-formulir berikut digunakan untuk perhitungan. Ada IR1 itu data masukan, IR2 itu masih data masukan lanjutan ya. Terus kemudian IR3 analisis untuk segmen jalan umum. Ya. Ya, semuanya tabelnya itu ada 3 ya, IR1, IR2, IR3 ya. Nah, ini nanti IR1 itu data masukan yang tadi ya. Berarti kan kondisi umum, geometrik jalan, itu masukan ya. Kemudian data masukannya apa ini? Arus dan komposisi lalu lintas, hambatan samping. Nah, kemudian yang IR3 adalah ini. Contoh ini perhatikan ya. Jadi Anda kalau menghitung ini jalannya ya, ini jalan potong AB ya kan, ini ada gambar jalan ruas jalan ya kan. Potong AB ya kan. Ini harus diisi nih ya kan. Kalau di contoh ini adalah jalan luar kota ya kan. Tanggal berapa di sini ya. Diisi semua ini tanggalnya, kemudian provinsi di mana ya kan. Nomor-nomornya juga ada masuk ya. Ini juga gitu, ini sama ini ya. Nah, kemudian dipotong gambar itu. AB, potongan AB. Nah, kemudian ini diisi juga nanti. Ini kan tadi sisi A gambarnya seperti apa, sisi B tadi ya. Ini sini ada gambar. Diisi itu ya. Kemudian ini perhatikan nih. Gambar di sini ini sisi A, ini sisi B, ya kan? Ini sisi A, sisi B, ini diisi. Isinya apa? Lebar jalan. Nah, nanti sisi A berapa lebarnya? Sisi B berapa, totalnya berapa jumlah. Jadi diketahui ya kan, diketahui tadi ya. Kemudian dimasukkan angka-angka ke sini, kemudian diproses, ya kan? Diproses, ini masih tetap diisi semua ini ya. Nah, ini juga diisi.
Nah, dari sini setelah diisi, ini kan rumus-rumusnya ya tadi, kecepatan arus bebas rumusnya ini. Oh, dari sini nih. Diisi, kemudian ini berapa ini angka-angka ini dari perkalian ini. Terus ini juga begitu. Diisi dari perkalian antara ini. Nih. Nah, kemudian didapat itunya. Ini diberi contoh, ya kan? Nah, contohnya itu begini. Contoh-contoh perhitungan konversi menjadi radian per kilometer, ya kan? Nah, ini ada jalan, kita harus naik lagi, naik gitu ya. Contoh, lebar jalur jalan lalu lintas, lebar jalur lalu lintas itu 6 meter, ya kan? Perkerasan lentur, kondisinya perkerasan lentur dengan kondisi baik, ya. Kemudian bau efektif pada kedua sisi 1 meter, ya kan? Kerikil rata dengan jalur, terus 50% segmen dengan jarak pandangnya di atas 300 meter. Nah, itu tadi kan ada ya. Terus alinemennya datar. Lalu lintas perhitungan ya, lalu lintas ini perhitungan arus per jenis pada bulan Maret 1994 sebagai berikut. Coba perhatikan ya. Jenis kendaraannya. Ini kendaraan per jam, volume lalu lintasnya ya. Jadi kalau kendaraan ringan ini 1,168, ya kan? Maksudnya 1168 itu ya kendaraan, ya kan? Terus ini dalam satuan kendaraan per jam ya ini ya. Kemudian kendaraan berat menengah tadi HMV tadi ya. Ini sebanyak 455. Kemudian kendaraan bis besar 139, truk besar 59, sepeda motor 150. Ya. Terus pemisahannya 55-45. Kalau tadi kan 50-50. Nah, guna lahannya daerah pertanian pedalaman dengan pengembangan guna lahan di samping. Nah, itu nanti bisa di terus ini. Hambatan samping ini tidak sekedar pencatatan hambatan samping, tetapi tidak ada kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan samping yang terlihat. Ya. Pertanyaannya selalu sama dengan tadi ya. Berapa kecepatan arus bebasnya, berapa kapasitasnya, berapa derajat kejenuhannya, berapa kecepatan dan derajat ringan. Jadi ini selalu ini. Nah, contohnya seperti ini, Anda tadi kendaraan-kendaraannya kan ini ya, tahun 94 ya. Kemudian kondisi guna lahannya begini, hambatan sampingnya rendah, ya kan? Pertanyaannya, hitung nilai-nilai berikut pada kondisi lapangan pada bulan Maret 1994. Nah, itu pertanyaannya ini. Penyelesaiannya ini. Data dan perhitungan ditunjukkan pada formulir di bawah ini. Jadi hasilnya tadi setelah dihitung, ternyata kecepatan arus bebasnya itu 58 km per jam. Kapasitasnya berapa? 2.709 SMP per jam. Ya kan? Berapa derajat kejenuhannya? Nah, itu 0,81, berarti bagus ya kan? Kecepatannya 24, derajat iringannya 0,86. Setelah Anda pelajari berarti Anda bisa ngitung ini. Tapi ngitungnya ini
menggunakan tabel ya. Ya, tabel. Nah, ini diisi ya. Di contoh ini harus diisi nih. Ya, misalnya mulai dari awal nih tanggal berapa, kemudian provinsi mana, Jawa nih, Jawa Barat, nah, terus nah ini isi ya 22 UD. Ini tanpa median, misalnya UD kan 22 tanpa median itu gambarnya gini dia. Nah, ini terus dihitung kecil-kecilnya ini. Ya kayak yang di tabel itu. Nah, ini kalau digambar gini ya. Nah, terus diisi. Ya, tadi ini 6 meter, ini berapa ini? 1,5 meter ya. 1 meter diisi ini. Nah, ngisinya ini berdasarkan rumus-rumus yang tadi sudah diberikan ya. Diisi terus, nah ini dimasukkan ke sini. Ngisi ini kalau tidak latihan nggak bisa ya, harus latihan. Nah, terus ke sini. Coba perhatikan nih, pengisiannya harus dicermati satu persatu ya. Nah ini tadi tabel B, kan ini kan ngitung, ini kan ngitung kecepatan arus bebas ini ya. Nah ini tabelnya digunakan ini ya. Tabel B11, tabel B21, terus jumlah, terus ini tabel B31, tabel B441 ya, jumlah lah. Akhirnya ketemu ini FV-nya ini. Ini FV-nya berapa? 58 km per jam. Ya kan? Kalau tidak latihan ngisi ini bingung ya. Ujiannya apalagi? Saya lihat kemarin ujiannya banyak yang bingung karena nggak latihan dulu. Ini harus dilatih nih. Terus hitung kapasitasnya, terus ya. Dia menggunakan tabel C nih, C1, C2, CW, CS. Terus ya. Rangkuman ya. Terima kasih. Setelah itu ya, jadi setelah Anda mempelajari contoh ini, ya kan, kemudian dibaca ini, latihannya ini. Nah, dikumpul Rabu 22 Maret 2017, ya kan? Ini 3 tahun yang lalu ya, 4 ya berarti ya. Nah, nanti Anda itu kan bukan bulan Maret itu, Anda bulan April tanggal seminggu kemudian, ya kan? Hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal itu tambah seminggu ya, gitu ya. Jadi harus sudah dikumpulkan lewat e-learning. Ini soalnya ini nih ya. Hitungnya tetap ini derajat kejenuhan. Anggap pertumbuhan lalu lintas 7% tersebar merata pada seluruh jenis kendaraan. Jadi yang pertama tadi, ya kan? Soal yang pertama tadi pertumbuhannya 7%. Berarti kan itu berubah itu angka-angka itu. Ya kan? Kemudian Anda bisa menghitung di tahun 2000 ini ya. Nah, terus ada pertanyaan ketiga ini, itu tadi pertanyaan 1 ya. Pertanyaan 2. Dan pertanyaan 2. Pertanyaan 3. Nah, coba ini ya, tadi kan
Ini pertanyaan yang ketiga ini. Pada kedua soal, bahu yang baru mempunyai jika membaca ya fungsi jalan arteri. Ada namanya gini ya kan? Terus ini kendaraannya ya kan? Ada dikasih tahu ini. Terus gunakan guna lahan ini pertanyaan ini. Ini jawabannya, cuman Anda harus ngitung dari mana itunya gitu ya. Soal 2. Karena tadi pertumbuhannya berapa itu? Jadi begini ya. Ini soal 3, harus latihan ini ya. Kalau dulu di waktu offline ya, harus dilatihan dulu di itu setelah dapat itu tadi ya. Ini kosong. Jadi bisa Anda lihat soalnya ada di sini semua ya. Kemudian dihitung ya. Nah, ini mulai latihan soal ini terus dihitung, kerjakan mengikutin ini ya, ngikutin ini. Nah ini ya. Kalau kita lihat ini ya, tadi mulai dari awal ya. Dari awal tuh begini nih, ya ini dipotong, ini diisi ya, terus ini semua diisi sampai sini terus ini ya. Nah, di sini diisi nih. Nah, perhatikan. Setelah itu ya terus ini angka-angkanya perhatikan nih, create tabel ya. Yang sudah saya share juga tabelnya itu tadi ya. Kalau nggak dicoba nggak bisa, pasti nggak bisa ya kan. Ujiannya bisa kacau ini ya. Pengalaman tahun lalu itu juga sudah ini ya, sudah sama udah pandemi juga ya tahun lalu. Karena mungkin dia kurang belajar di sini di latihannya ini, akhirnya banyak yang salah saya lihat tuh ya. Jadi kalau Anda nggak boleh, ini harus latihan ini benar, isi benar ya. Kemudian dikumpulkan lewat e-learning, ya kan? Kalau dulu setahun yang lalu belum ada e-learning. Saya belum menggunakan e-learning sehingga saya nggak punya. Tapi ada di email saya ada. Jadi kalau di email ada, cuman ya itu tadi, ya ujiannya banyak yang kurang bagus itu karena tidak latihan ini. Ngisi ini lumayan ya, cukup besar, cukup banyak lah ini. Ngisi ini harus teliti nih satu persatu nih ya. Berapa kecepatan arus bebas, hasilnya kan ini kan. Kemudian berapa kapasitas? Nah, kapasitas ini hasilnya. Ya. Terus kemudian berapa derajat ini kecepatan kendaraan ringan. Ya. Ini bisa dilihat di sini nih. Ini waktu, nah nanti masih bisa diteruskan, ya kan? Akhirnya ketemu ini. Derajat iringan ini derajat iringan. Nah itu ya. Derajat kejenuhan dihitung, derajat keiringan dihitung. Asal Anda bisa ngikutin ini, ya kan? Nggak ada pertanyaan, misalnya gitu ya. Oh, berarti udah benar. Tapi manfaatkan tabelnya, ya kan? Tabel ya, ada kan? Ya, tabel nih. Tabel BCD, ini saya ambil ya. Nah ini, tabel ini ya. Ini semua tabel-tabel itu ada di sini ya. Tabel kapasitas jalan luar kota BCD itu ya. Nanti kan B1 mulainya. Ini kan bisa Anda lihat nih, ya formulir ini kan. Nah, dari sini dulu dari awalnya itu. Nanti ini apa yang dimasukkan, ya kan? Terus ini B11. Jadi kan tadi waktu ngitung kan ada B11. Gunakan ini tabelnya, pemilihannya ini dari sini nih ya. Nah, kemudian setelah B11 untuk selanjutnya ya. Ini kalau dulu nih ya. Misalnya ini diisi ya. Ini diisi ya. Nah, ini semua tabel ya kan?
Perhatikan tabelnya ada namanya nih ya. B31 nih. Gunakan ini. Ya, ikutin aja caranya. Ini tabel-tabelnya sudah ada, kemudian contoh hitungan sudah ada, latihannya, ya kan? Itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini minggu keberapa nih? 5 atau 4 ya. Itu saya kira cukup saja dulu ya. Terlalu lama nanti malah ngantuk ya. Anda pelajari dulu, dibaca benar. Kemudian masih ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan PR-nya tadi, ya kan, latihannya. Ya. Yang barusan saya berikan itu ada 2 file. File yang pertama kapasitas jalan luar kota, file yang kedua tabel, ya kan? Isinya tabel kayak begini. Oke ya, saya kira cukup ya. Tinggal Anda membaca sendiri. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan